Alhamdulillah pada pagi hari ini tepatnya kita sudah berada di hari yang kelima, tanggal 5 di bulan Sya'ban 1442 Hijriah. Begitu juga pengajian kita berada di hari Jumat, hari yang mulia dalam satu pekan, Sayyidul Ayyam. Maka kita yakin bahwa duduknya kita di majlis ilmu, majlis yang paling mulia, di tempat yang paling afdal, masjid baitun min buyutillah, di waktu yang mustajab, ma baina tulu'il fajri wa tulu'il syams, antara keluarnya fajar sampai keluarnya matahari adalah waktu yang mustajab. Kemudian duduknya kita di hari Jumat, maka ini yakin bahwa Allah berikan bagi kita semua pahala yang berlipat-lipat. Amin. Pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan sebagaimana alhamdulillah kita telah berada di bulan Sya'ban. Maka penting bagi kita sebagai umat daripada Nabi Muhammad SAW mengetahui kadar ukuran kemuliaan daripada bulan Sya'ban pada diri Rasulullah SAW. Sebagaimana kata Nabi di dalam hadisnya, wa Sya'ban syahri. Beliau mengatakan di dalam hadisnya, wa Sya'ban syahri. Jadi kita lagi di bulan Sya'ban. Lalu Nabi berkata, dan bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Sehingga apa pemahaman dari hadis ini? Bahwa kata ulama, anna Sya'ban syahrus shalah wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bulan Sya'ban dinisbatkan kepada Nabi, maka berarti maknanya bulan itu adalah bulan yang dianjurkan kita memperbanyak, menambah sholawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kalau setiap hari kita bersolawat, kemudian dalam satu pekan ada hari yang kita diperintahkan banyakin sholawat juga, itulah hari itu, yaitu hari Jumat. Namun di luar hari yang kita diperintahkan untuk memperbanyak menambah sholawat kita kepada Nabi, ada bulan yang khusus ketika kita berada di dalamnya, kita tambahin sholawat kita, sholawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Di antaranya fadilah utama daripada sholawat begitu sangat banyak. Ya, saking banyaknya sampai kata ulama la tuhsa, tidak bisa dibatasi hadis yang menunjukkan kemuliaan sholawat kepada Nabi. Di antaranya adalah kata Nabi, aqra'atharukum alayya salatan aqra'ukum ilayya manzilatan yawmal qiyamah. Kita pengen tempat kita dekat nanti dengan Nabi di hari kiamat. Kalau bisa kita di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, aktsarukum alayya salatan aqra'ukum ilayya manzilatan. Yang paling banyaknya di antara kalian bersolawat kepadaku ketika hidup di dunia, ialah orang yang paling dekat posisinya dengan Guru pada hari kiamat. Insyaallah mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini dapat kita mengamalkan dan kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Cuma keluarin doang mulut kita, modal udah dikasih Allah, lisan mulut kita, tapi kadang kita malas, mulut rapat aja deh, jangan ya. Sampai kata Nabi, orang yang nggak tahu malu, orang yang rugi, bahkan orang yang bakhil. Tahu bakhil kan? Nanti orek mana ya? Pantat dipungin, buntutnya bekas ya, buntut biasa. Dari segi harta ada orang dikatakan bakhil. Dari segi lain dalam masalah sholawat menyebut nama Nabi, sampai Nabi katakan al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang pelit itu adalah ketika aku disebut di hadapannya, namaku disebut, kita dengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan diam mulut kita, giliran kita jawab Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kata Nabi,
bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli. Orang yang pelit adalah orang yang ketika namaku disebut lalu dia tidak bersolawat kepadaku. Jangan sampai ini ada dalam diri kita, senantiasa kita mudah bahkan refleks ketika kita mendengar nama Nabi, maka kontan, ya kontan. Kalau kontan nggak pakai kredit, tahu langsung cash. Apa makna kontan? Langsung kita menjawab Allahumma sholli wa sallim. Kemudian sebagaimana kemuliaan bulan Sya'ban begitu banyak yang sampai maka saya bawa kitab yang dikarang dan disusun oleh Sayyid Al-Syarif Sayyid Muhammad bin Ali bin Al-Maliki radhiyallahu anhu dalam kitab Mada fi Sya'ban, sesuai judul yang sudah ada di banner, ya, apa yang ada di bulan Sya'ban. Itu terjemahannya, bahasa Arabnya Mada fi Sya'ban. Ini Sayyid Muhammad mengarang kitab namanya Mada fi Sya'ban. Apa aja yang ada di bulan Sya'ban? Begitu banyak kemuliaan dan kejadian yang terjadi di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala bihi wa ala man nafa'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fi darain amin. Limadha wa madha fi syahr Sya'ban? Wa fi syahr Sya'ban min al-hawadith wal waqa'i' ma yastahiqu al-ihtimam wal 'inayah wa sarf al-himam wa tawjih al-anzar bil ijtima'at wal nadawat wal ihtifalat. وسنذكر بعض ذلك. تحديد القبلة. كان في شهر شعبان تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وقد كان صلى الله عليه وسلم ينتظر ذلك برغبة قوية ويقوم في كل يوم متضرعا مقلبا وجهه في السماء يترقب الوحي الرباني حتى أقر الله عينه وأعطاه مناه حقق مطلوبه بما الله ونزل قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا إلى آخره والله تعالى أعلم بالسؤال. Alhamdulillah sekalian, di antara kejadian yang terjadi pada bulan Sya'ban adalah di sini dikatakan limada wa mada fi Sya'ban, kenapa bulan Sya'ban dan apa yang ada di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ada kejadian-kejadian dan peristiwa yang harus kita ambil kepentingan mengetahuinya. Artinya kita harus mengetahui karena di antaranya dari situ apa yang sekarang kita lakukan dari ibadah kita, yaitu menghadap kiblat ke Ka'bah al-Musyarrafah. Itulah di antara hikmah kejadian yang terjadi pada bulan Sya'ban. Kejadian apa itu? Tahlilul kiblat. Minimal kita ngaji pulang ada yang kita bawa materi, kadang tentu aja yang kita tahu. Apalagi bulan Sya'ban ada sejarah di dalamnya, bahwa di bulan Sya'ban turun perintah Allah untuk merubah arah kiblat, pindah kiblat dari yang tadinya ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Palestina, menjadi arahnya kembali ke Ka'bah, Masjidil Haram, tepatnya ke arah Ka'bah. Karena fi syahr Sya'ban tahwilul qiblah min Baitul Maqdis ila Ka'bah. Adapun di bulan Sya'ban terjadi peristiwa ataupun turun perintah dari Allah tahwil, memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ila Ka'bah. Jadi semenjak Nabi hijrah ke kota Madinah, dari mulai sampai kota Madinah Nabi diperintahkan oleh Allah sholatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dan semenjak sampai di kota Madinah sampai kira-kira 17 bulan mengarahnya sholatnya ataupun ibadahnya mengarah ke Baitul Maqdis. 17 bulan, maka dikira-kirakan
dikatakan begitu dihitung dimulainya dari bulan Rabiul Awal. Karena Nabi sampai kota Madinah dalam peristiwa hijrah, Nabi masuk kota Madinah di bulan Rabiul Awal. Mulai hijrahnya berangkat di akhir Syawal, hari Kamis, akhir Kamis terakhir di bulan Safar. Habis bulan Safar bulan Rabiul Awal. Disitulah pas kejadian sampainya Nabi di kota Madinah tepat pada bulan Rabiul Awal. Nah, dari bulan Rabiul Awal itu coba hitung sampai 17 bulan, kembali sampai ke bulan Rajab, sampai antara Rajab dan Sya'ban. Wa qad kana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantadhiru dzalika bi rabbih. Yang mana di dalam tafsir disebutkan Nabi sebenarnya yuhibbu qiblat Ibrahim alaihi salam. Nabi lebih suka, lebih condong hatinya itu kiblatnya ke Ka'bah. Karena Ka'bah itu disebutnya kiblatu Ibrahim. Kiblatnya Nabi Ibrahim. Karena yang membuat adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yuhibbu qiblat Ibrahim alaihi salam. Nabi disuka itu. Tapi tetap semua yang dilakukan ibadah itu dan ditulis pahala. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Kata Allah, tidaklah Allah menyia-nyiakan salat kalian. Jadi salat selama 17 bulan itu dapat pahala. Makanya apa? Dalam peristiwa atau hikmah tahlil ya, kembali ke arah kiblat Ka'bah, di situ yang dituntut maknanya adalah tunduk dan patuh kepada perintah Nabi. Sudah sangat menunggu dengan keinginan yang kuat, birahbatin qawiyah. Tapi pengen banget cepetan buru-buru balik kiblatnya ke Ka'bah. Tapi kan nggak bisa semau ya. Biar kata Rasul, tapi nunggu wahyu, kalau belum diperintahkan belum balik. Wa yaqumu fi kulli yawmin mutatalli'an muqalliban wajhah fis sama. Nabi sebelum diperintahkan kembali ke Ka'bah arah kiblatnya, setiap hari keluar, lalu wajahnya senantiasa mengarah ke langit, nggak berhenti-berhenti, mutatalli'an muqalliban wajhah fis sama. Orang kalau melihat langit dulu beda Pak, Nabi melihat langit sama kita yang melihat langit. Nanti langit apa ya? Hujan. Main burung lah. Untuk langit burung. Tapi Nabi melihat ke langit di sini maknanya supaya cepetan segera turun wahyu Allah. Maka nanti ayatnya qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat bolak-baliknya wajahmu melihat ke langit. Kata Allah. Ya. Jadi bolak-balik terus melihat ke langit. Apa maknanya itu tadi? Melihat ke langitmu bolak-balik ya talaqul wahya, nungguin wahyu. Ya, wahyu bukan namanya orang, bukan. Wahyu rabbani, wahyu dari Allah. Sampai Allah nyatakanlah ainahu, apa yang menjadi kegundahan dan keinginan Nabi di dalam ayatnya. Itu dia dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat bolak-baliknya wajahmu wahai Muhammad ke arah langit. Maka kata Allah, fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka sungguh pasti kata Allah, tenang aja, sungguh pasti kami akan arahkan engkau ke kiblat yang kau suka. Nabi sukanya kemana itu? Ka'bah. Kata Allah, "Wala nuwalliyannaka qiblatan tardaha." Aku akan arahkan engkau juga nanti ke arah kiblat yang kau memang suka. Fa walli wajhaka syatral masjidil haram. Maka langsunglah turun ayat itu juga semua dalam satu ayat. Maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Yang dimaksud Masjidil Haram di sini adalah yaitu Ka'bah. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan sekiranya engkau di mana saja berada, maka arahkanlah wajahmu ketika sholat mengarah ke Ka'bah. Maka
disinilah menjadi hukum dalam fikih, wajib di dalam sholat mengarah ke kiblat. Kiblatnya kiblat mana? Ka'bah. Apalagi sholat 5 waktu khusus. Adapun sholat safar, sholat sunnah di dalam kendaraan, nah itu beda. Sholat sunnah di dalam kendaraan disebut sholat rahilah, sholat dalam kendaraan, maka mengarah kiblatnya mengikuti arah kendaraan. Jangan terbalik naik kereta begitu. Ya, kalau naik kereta mulai begitu tuh. Kita lagi sholat sunnah, ini arahnya kemana nih? Nah, berarti yang arahnya ke depan, ya, jangan ke belakangnya. Ini khusus dalam sholat sunnah. Adapun sholat wajib harus dia mengarah ke kiblat. Mau di mana aja dengan tahu pakai apa namanya sekarang kompas. Alhamdulillah teknologi digital kita manfaatkan untuk kebaikan. Di antaranya mencari arah kiblat. Wa huwa mislah qauluhu ta'ala wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi memang apa yang menjadi keinginan Nabi semuanya bakal dikasih. Itulah sesuai atau searah dengan firman Allah, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan pasti Tuhanmu akan memberikan kepadamu apa yang menjadi keinginanmu, fatarda, sampai engkau suka, sampai engkau senang wahai Tuhan. Wa yatahaqqaq fihi qaul sayyidah Aisyah lahu ma ara rabbuka illa yusari fi hawa. Sampai kata Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah itu yang hidup bersama Nabi, istrinya Rasulullah SAW. Sampai kata Sayyidah Aisyah berkata kepada Nabi, ya Muhammad, yang aku lihat senantiasa Allah ingin segera mengabulkan apa yang menjadi keinginan. Jadi setiap Nabi pengen apa aja itu Allah usahai, Allah segera mengabulkan dan memberikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa Sallallahu Alaihi Wasallam la yarda illa bima yarda billah. Adapun Nabi tidak reda dengan sesuatu kecuali apa yang sudah diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, raf'ul a'mal, bahwa di bulan Sya'ban, bulan yang dikenal dengan bulan diangkatnya amalan kita. Jadi ada amalan kita setiap hari yang kita kerjain, ada yang diangkatnya setiap hari, setiap sore diangkat, setiap subuh diangkat, setiap subuh diangkat, setiap sore diangkat. Atau di mana diangkat? Dibawa oleh malaikat Allah yang mencatat, disodorkan ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tadi harian setiap hari, ada yang mingguan, dan seminggu 2 kali. Oleh kata Nabi dalam hadis sahih, tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis. Tu'rad, dipaparkan, disampaikan, disodorkan, disodorkan amal-amal kalian ke hadapan Allah setiap minggunya. Berapa kali? 2 kali. Itulah pada hari Senin dan pada hari Kamis. Ketika Nabi puasa sunnah Senin, maka beliau menjawab, dzaka yaumul wulidtu, itulah hari aku dilahirkan. Dan juga beliau menjawab, pada hari itulah juga amalku sedang diangkat. Maka fa'ana uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shahid. Aku senang, aku pengen, aku demen amalku diangkat sedangkan aku lagi puasa. Amalnya lagi saudarin, kata Allah, sebuah lagi ngapain? Lagi puasa. Subhanallah. Itu diantara hikmahnya puasa sunnah Senin. Begitu juga Nabi puasa Kamis. Nabi ditanya sama sahabat, kenapa kau ya Rasulullah puasa hari Kamis? Pada hari itu juga kata Nabi, amalan diangkat. Maka aku senang ketika amalku diangkat, aku lagi puasa. Maknanya lagi ibadah. Jadi ibadah banyak, ya. Di antaranya puasa. Itu yang setiap kali. Kata Nabi itu Radul a'mal yaumal itsnain wal khamis, disodorkan amalan-amalan kita oleh para malaikat ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu pada hari Senin dan pada hari Kamis. Illa syahna, itu
hadis nggak berhenti sampai di situ ya. Ini harus kita perhatikan. Dari kita ngomongin masalah diangkat amal, rupanya ada yang tertunda, ada yang tertahan tuh amal. Apa diantaranya? Illa syahna, kecuali orang yang menyimpan rasa dendam kepada orang lain. Entah disusahkan begitu juga ada hadis Nabi. Pada malam disusahkan, kamu ampuni dosa orang. Semua hambanya yang mendekatkan diri kepada Allah yang beristighfar dan minta ampun, Allah ampuni. Kecuali Fatimur Rahim, orang yang bersilaturahim. Ya, kita sebelum makanya dari sekarang kita beristighfar, buang urusan orang, lepas saja kita nak pikirin, kita bisa dimaafkan. Illa syahna, kata kecuali orang yang saling mendengki, saling tidak suka. Maka kata Allah, ya malaikati hutruka hadain, malaikatku, tinggalin dua orang itu. Ini amalan dua orang yang lagi musuhan, jangan kau bawa, tinggalin aja. Sampai kapan dibawa ke hadapan Allah? Hatta yasoliha, sampai keduanya berdamai. Ya Allah, ini makanya larangan benci kepada orang, nggak suka sama orang, berdendam ataupun hal-hal yang lainnya, sampai berhari-hari. Ya, dikasih maksimal di dalam syariat. Syariat Islam itu begitu luar biasa, sampai psikologis kita diperhatiin. La yahduru muslimu akha fawqa thalathi. Ya. Kata Nabi, janganlah seorang muslim dia tidak menegur saudaranya sampai melebihi 3 malam, 3 hari 3 malam. Itu mentok tak maksimal. 3 hari 3 malam kalau mau marah, mentok sampai 3 hari 3 malam. Makanya apa sampai ke dikasih, nggak langsung aja. Ini tadi saya katakan, Islam itu sudah sangat mempertimbangkan psikologis kita. Wajar orang lagi selek pertama kali ada teman, sehari masih marah, wajar. Bukan malaikat kita, Pak. Mereka kan ada masalah sehari, 2 hari. Nah, jangan lebih. Berapa ya? 3 hari 3. Nah, jelas ya. Jadi semua sudah dipertimbangkan karena kita manusia. Tapi jangan sampai melebihi 3 hari 3 malam. Ini setiap pagi dibawa amal kita. Coba kalau dari Senin, Selasa, Rabu, ada 3 hari. Mentok itu. Senin, Selasa, Rabu, pas kan? Selesai dah, lepas lagi yang memaafin, saling memaafkan. Besok tembis lagi di bawah amal kita. Udah kagak ada sangkut paut lagi. Itu makna. Ya. Amin. Ujung benar kalau ada harian tadi kan setiap subuh dan asar. Setiap subuh itu dikatakan di dalam hadis ya. Yata'aqabuna fiikum ay yatanawabuna malaikatu bil-laili wa malaikatu bin-nahar. Saling bergantian di antara kalian itu para malaikatnya Allah yang bertugas pada waktu malam dan bertugas pada waktu siang hari. Wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil 'asr. Mereka kumpul. Mereka siapa itu? Malaikatul lail wa malaikatul nahar. Malaikat yang tugasnya siang dan malaikat yang tugasnya malam. Kumpul di mana? Pada 2 waktu. Yang pertama, misalnya kumpul pada waktu subuh. Yang tugas malam subuh mau selesai kan? Kumpul. Hapus bahasanya. Bahasa yang sama sip-sipan. Kan itu, ya. Kagak berani sip-sipan pertama meninggalin pos kalau gantian sipnya blok. Coba dia berani-berani pecat tuh kata bos. Maka kumpul. Malaikat malam kumpul waktu subuh. Malaikat siang yang tugas siang udah datang. Jadi mana kok letak banget? Nah itu dia Pak. Kalau tugas jangan tanggung-tanggung, jangan ketelat dulu. Kumpul pada waktu subuh. Malaikat siang udah datang. Maka disebut di dalam Al-Quran, inna sholatal fajri kana mashhuda. Sungguh
sesungguhnya sholat subuh karena sudah itu disaksikan oleh Allah, oleh Rasulullah, dan juga disaksikan oleh dua kelompok malaikat, kelompok malaikat malam sama kelompok malaikat siang. Itu bukan nyaksiin doang malaikat, nyatet. Makanya besarnya pahala sholat subuh, catatan kita komplit ada di dua malaikat. Malaikat malam nyatet, malaikat siang juga udah udah kumpul. Ini apusan udah kumpul semua, tinggal masing-masing tugasnya sendiri. Maka disebut inna sholatal fajri kana mashhuda, karena dicatat sama malaikat malam. Ada catatan malaikat siang ada juga. Subhanallah. Maka selesai, yang malaikat malam berangkat menghadap Allah. Malaikat malam kan subuh berangkat menghadap Allah. Saudara, Allah tanya, Allah nanya di sini bukan kagak tahu, sebagai ilmu buat kita dan tasyri' untuk syariat. Allah tanya, hei malaikat, kau tinggalkan hambaku, dia lagi ngapain? Lagi sholat, karena waktu subuh, sholat subuh. Lagi sholat, apalagi subuh berjamaah hari Jumat. Ngaji dan dengan disebut di ruang. Ada ya Allah, saya pulang atau tinggalkan lagi sholat. Habis sholat, dia ngaji. Dia nggak pulang dulu, karena ada gembrong di depan. Kita balik dulu, apem. Buka pintu tadi semua sholat, apem. Rame ngaji lagi. Subhanallah. Itu subuh. Yang kedua waktu asar, sama tuh. Malaikat siang kan tugas tetap mulai subuh. Sip-sipannya kapan pergantiannya? Waktu asar. Ketika asar yang malaikat siang udah siap-siap kumpul. Artinya mau laporan, kumpul. Malaikat malam udah datang ke waktu asar. Itulah maka disebut dua sholat ini sholatul bardain. Sholatul bardain, barat artinya dingin, cuaca adem. Karena subuh memang cuacanya adem. Asar juga udah sore kan. Disebut dua sholat bardain. Maka siapa yang menjaga dua sholat ini, maka Allah berikan jaminannya surganya Allah. Amin. Subhanallah. Nah ini masalah pencatatan amal. Jadi disodorkan amal kita setiap hari begitu. Maka sholat asar juga maknanya kata ulama kias kepada sholat subuh. Kalau di dalam Al-Quran inna sholatal fajri kana mashhuda, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat yang Allah, yaitu malaikat siang dan malaikat malam. Begitu juga sholat asar itu ngikutin situ kias. Kalau orang belajar qawaidul fikih bisa pakai kias karena ilatnya sama, tahu ilat, alasannya sama-sama kumpul, sama-sama kesip-sipan. Nah, maka kata ulama begitu juga sholat asar, maka pahalanya luar biasa. Itu tadi kita ngomongin diangkatnya amal yang harian. Kemudian yang kedua, lalu yang tahunan ini bulan Sya'ban. Maka dikatakan min mazaya syahri Sya'ban al-ma'rufah raf'ul a'mal, fahiya wa huwa ar-raf'u al-akbar wal awsah. Qad ja'a dhalika fil hadits an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah lam araka tasuma min syahrin min asyhur ma tasum min Sya'ban. Qala dzaka syahrun yaghfuru an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa ahabbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Qala al-Mundhiri rawahu an-Nasa'i. Nah, ini hadis yang menunjukkan bahwa bulan Sya'ban bulan diangkatnya amal tahunan, jadi menyambut Ramadan amal kita di sekolah dulu. Dan nanti catatan Ramadan khusus full dari mulai malam pertama itu Ramadan khusus bukunya catatannya. Maknanya begitu. Sebelum masuk Ramadan bulan apa? Bulan Sya'ban amalan kita di sekolah dulu yang tahunan. Bahasanya orang bisnis tutup kerja kan begitu. Subhanallah. Nih katakan dia. Bahkan di sini disebut ar-raf'ul akbar. Diangkat amal kita pada bulan Sya'ban yang dikatakan tahunan, ini diangkat besar-besaran, full semuanya, nggak ada yang kelewat. Ini pengangkatan amal secara besar-besaran, pengangkatan amal kubro kali itu. Obatnya
Ada datang dalam hadisnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid bin Harithah, punya anak namanya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Qala, berkata Usamah bin Zaid, qultu ya Rasulullah. Satu hari Usamah bin Zaid bertemu dengan Nabi lalu bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata Usamah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa di satu bulan dari bulan-bulan yang ada seperti kau berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Jadi Nabi puasa full di bulan Sya'ban, puasa sunnah. Qala, kata Nabi, dzaka syahrun yaghfalu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Kata Nabi, ya, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang kebanyakan orang lalai di dalamnya. Lupa dia. Lalai di sini jarang orang yang puasa, ya. Karena dia membuat alhamdulillah kita puasa Rajab. Ada yang kagak puasa bulan Sya'ban. Maka itulah bulan Sya'ban yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab dan bulan Ramadan tengahnya bulan Sya'ban. Syariat puasa Sya'ban silahkan boleh proses yang sudah terbiasa, ya. Nah, puasa April, puasa Senin Kamis silahkan masuk Sya'ban. Begitu udah habis nisfu Sya'ban pertengahan, kalau yang masuk udah biasa kalau terus puasa Senin Kamis sampai menjelang Ramadan. Tapi yang nggak pernah puasa sunnahnya, puasa sunnah sebelumnya, begitu akhir daripada ataupun habis nisfu Sya'ban sepertengahan terakhir, maka tidak, ya, jangan berpuasa, ditakutkan dia ketika puasa sampai mendekati waktu Ramadan. Takutnya pas lagi Ramadan dia bertemu di situ hari yang di situ memang puasa bulan Ramadan. Jadi kalau mau puasa artinya sebelumnya jauh-jauh siap-siap. Membedakan. Ya. Kemudian wa huwa syahrun. Nah, kata Nabi apa? Itulah dialah bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal kita, amalan kita yang baik dan buruk semuanya ila Rabbil Alamin, kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbil Alamin, Tuhan yang menguasai alam ini dan menciptakan alam ini. Wa uhibbu an yurfa'a amali, dan aku senang. Nah, jawabannya sama ketika Nabi ditanya puasa Senin, okay. Kenapa Nabi ditanya juga kenapa puasa sunnah Kamis? Nah, Nabi jawabannya sama. Kalau itu kan mingguan. Nah, ini tahunan. Maka aku senang, aku cinta, aku suka diangkat amalanku ketika di bulan Sya'ban aku sedang berpuasa. Qala al-Mundhiri ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, mudah-mudahan pengajian kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga kita bisa terus menjaga pengajian kita, ya. Alhamdulillah, begitu luar biasa atas hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan siapa-siapa, semuanya dari Allah yang mengarahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kampung Jakarta. Alhamdulillah, ya, kebagusan semuanya begitu kuat dan solid sampai terkenal, ya. Di Madani terkenal kita ini solid, boleh subuh, boleh kampung Mampang libur, Pancoran libur. Saya tahu karena saya mau. Di sini nggak akan naik udah, ya. Mau takut-takutin corona kata lagi. Alhamdulillah, justru kita ngamalin hadis Nabi. Ketika ada orang yang tidak datang kalau kita ke masjid, ini tolak balanya di sini. Kita jagain sekampung itu, ya. Maka semestinya yang lain itu bersyukur kepada orang yang alhamdulillah. Dapat harusnya bersyukur pada Allah ada pengajian. Alhamdulillah ada pengajian, jadi bersyukur, itu jadi selamat kan, insyaallah. Nah, sejak mengumumkan kelupaan kemarin untuk penutupan di Masjid Al-Ikhlas besok hari Senin, kita mulai dari sebelum subuh yaitu pembacaan riwayat Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tempat kita datang untuk baca Maulid Rasulullah SAW, kemudian sholat subuh berjamaah, biasa khatam Quran, ya, doa khatam, ya, ceramah dikit dan ceramah, ngomong doang kali dikit, langsung kita makan. Insyaallah makan nasi kemudian mandi. Di rumah jangan pakai mandi.
Mandinya di mana? Tidak, nasi mandi maksudnya gitu. Ya, insya Allah pengen makan nasi mandi. Tahu nih dong Jumat. Itu tutupnya. Jumat tuh Jumat besok di mana? Al-Makmur. Makmur. Sholat Al-Makmur. Orang itu kita bakal kita Ramadan. Ramadan buka tetap. Insya Allah. Terus Ya, ngaji aja terus. Cuman jangan cari tumpeng, cari kopi. Ramadan nanti insya Allah. Ya, karena kita lagi puasa, amalan kita berlipat-lipat. Ngaji itu berlipat-lipat. Ya. Kalau yang habis maghrib memang kita tawakuf. Tapi kalau yang subuh, insya Allah jalan Terus. Mudah-mudahan sampai mati baru berhenti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالعلم واغفرنا بالتقوى وكملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم كما باركت لنا في رجب بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وعنا فيه على الصيام والقيام برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله